Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nur Rahmah. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2019 Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Statistika pada nomor 2 dan 3, yaitu tentang uji kolerasi, uji regresi, uji validitas, dan uji reabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja. Di sini saya memiliki data perkembangan karakter siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk implementasi hasil analisis menggunakan uji regresi dan kolerasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, dalam variabel view, saya memiliki data yaitu umur. Selanjutnya yaitu data perkembangan karakter siswa. Untuk desimal dirubah menjadi 0. Dan untuk misur dirubah menjadi scale. Selanjutnya dalam data view, data yang telah saya peroleh semuanya dipindahkan ke dalam SPSS. Selanjutnya masuk kepada analisis, lalu correlate dan bivariate. Untuk semua data dipindahkan ke dalam variabel, lalu ke option dan beri tanda checklist untuk match. Continue, lalu OK. Di sini sudah ada hasil correlation-nya. Selanjutnya, dalam data SPSS, untuk mencari regresi, masuk ke dalam analis, lalu regression linear. Untuk perkembangan karakter siswa masuk ke dalam dependent, dan untuk umur masuk ke dalam independent. Selanjutnya masuk kepada statistik dan beri tanda checklist untuk confidence interval. Lalu continue dan OK. Di sini ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Maka kesimpulannya, untuk implementasi hasil analisis menggunakan uji regresi dan kolerasi dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama, persamaan regresi sederhana dalam bentuk umum. Di sini sudah ada koefisien dengan rumusnya, yaitu Y sama dengan alfa X ditambah beta ditambah epsilon. Keterangan alfa sama dengan koefisien regresi dan beta yaitu konstanta. Persamaan regresi dari persoalan Y sama dengan 1,457 X ditambah 64,080 ditambah epsilon, di mana Y adalah perkembangan karakter siswa dan X adalah umur. Yang kedua,
Bagaimana hubungan antara umur dengan perkembangan karakter siswa? Di sini sudah ada tabel correlation. Dengan rumusnya yaitu RXY sama dengan 0,309. Dalam person correlation umur. Keterangan RXY yaitu model korelasi sederhana. Kriteria: jika korelasi mendekati 1, artinya hubungannya searah dan kuat. Jika korelasi mendekati -1, artinya hubungannya tidak searah dan kuat. Yang terakhir, jika korelasi mendekati 0, artinya hubungannya lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perkembangan karakter siswa dan umur lemah. Yang ketiga yaitu berapa besar proporsi dari umur yang dapat dijelaskan oleh perkembangan karakter siswa. Di sini sudah ada tabel model summary dengan KP yaitu 0,096. Keterangannya KP sama dengan koefisien pembeda. Artinya 9,6% dari umur tidak bisa dijelaskan oleh perkembangan karakter siswa. Yang keempat yaitu uji apakah ada hubungan antara umur perkembangan karakter siswa. Yang keempat, uji apakah ada hubungan antara umur perkembangan karakter siswa. Yang pertama ada hipotesis. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. Selanjutnya, HA yaitu ada hubungan yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. Yang kedua ada tingkat signifikasi. 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Signifikasi hitung dalam tabel output SPSS yaitu terdapat pada tabel correlation. Signifikan hitung sama dengan 0,080. Kriteria penerimaan H0. H0 diterima jika signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 tidak diterima jika signifikasi hitung kurang dari alfa. Ternyata di sini signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 diterima, artinya tidak ada hubungan yang cukup signifikan antara perkembangan karakter siswa dengan umur. Yang kelima, uji hipotesis dari koefisien intercept. Yang pertama ada hipotesis H0 yaitu koefisien intercept tidak signifikan. HA yaitu koefisien intercept signifikan. Yang kedua ada tingkat signifikasi. 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu ada signifikasi hitung dalam tabel output SPSS. Di sini ada tabel koefisien dengan rumusnya yaitu signifikasi hitung sama dengan 0,001. Kriteria penerimaan H0. H0 diterima jika signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 tidak diterima jika signifikasi hitung kurang dari alfa. Ternyata di sini signifikasi hitung lebih kecil dari alfa. H0 diterima artinya koefisien intercept signifikan. Yang keenam, uji apakah ada pengaruh yang signifikan antara umur dengan perkembangan karakter siswa.
Yang pertama ada hipotesis. H0 yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. HA yaitu ada pengaruh yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. Yang kedua ada tingkat signifikan. 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga ada signifikasi hitung dalam tabel output SPSS. Di sini ada tabel koefisien. Dengan rumusnya signifikasi hitung sama dengan 0,080. Kriteria penerimaan H0. H0 diterima jika signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 tidak diterima jika signifikasi hitung kurang dari alfa. Ternyata di sini signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara perkembangan karakter siswa dengan umur. Yang ketujuh, uji apakah ada pengaruh yang signifikan antara umur dengan perkembangan karakter siswa menggunakan ANOVA, Analysis of Variance, atau ANAVA, Analisis Variance. Di sini yang pertama ada hipotesis. Untuk H0 yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. Dan yang kedua, HA yaitu ada pengaruh yang signifikan antara umur dan perkembangan karakter siswa. Yang kedua ada tingkat signifikasi. 1 sama dengan alfa sama dengan 95%, yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Signifikasi hitung dalam tabel output SPSS menggunakan ANOVA. Di sini sudah ada tabel SPSS ANOVA-nya. Dengan rumus signifikasi hitung sama dengan 0,080. Kriteria penerimaan H0. H0 diterima jika signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 tidak diterima jika signifikasi hitung kurang dari alfa. Ternyata di sini signifikasi hitung lebih besar dari alfa. H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara perkembangan karakter siswa dengan umur. Selanjutnya yang ke-8, yaitu interval kepercayaan bagi koefisien intercept dan koefisien regresi. Di sini sudah ada tabel koefisien. Yang pertama ada koefisien intercept, yaitu 48,092 lebih kecil dari beta, lebih kecil dari 80,068. Selanjutnya yang kedua ada koefisien regresi, yaitu min 0,184 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 3,097. Langsung saja, berikut adalah format rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah dan pernyataan sebanyak 4 dan responden sejumlah 33. Di sini saya akan mencari uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja masuk pada aplikasi SPSS dalam variabel view. Di sini yang pertama saya mempunyai data item 1. Yang kedua item 2. Yang ketiga item 3. Yang keempat item 4. Dan yang terakhir yaitu total. Dalam measure dirubah menjadi scale. Langsung saja masuk ke dalam data view. Di sini sudah ada item 1, item 2, item 3, item 4, dan total. Untuk data yang tadi semuanya dipindahkan
ke dalam aplikasi SPSS-nya. Untuk mencari uji validitas, langsung saja masuk ke dalam analis, langsung pada correlate dan beri bivariate. Semua data yang ada di sini, item 1, item 2, item 3, item 4, dan yang terakhir yaitu total, dipindahkan kepada variabel. Lalu oke. Di sini sudah ada tabel uji validitas. Selanjutnya, untuk mencari uji reliabilitas, langsung saja masuk kepada analis, lalu kepada scale, dan masuk kepada reliability analysis. Untuk item 1, dipindahkan item 2, item 3, item 4, kecuali total tidak dipindahkan, lalu oke. Dan hasilnya sudah ada di sini, reliability statistik. Maka kesimpulannya, untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen dan interpretasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masuk pada uji validitas. Di sini sudah ada tabel correlation, yaitu hasil dari uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Dalam uji validitas ini, dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, begitu juga sebaliknya apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. R tabel yaitu N sama dengan 33, dengan rumusnya DF sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 33 dikurangi 2 sama dengan 31. Contohnya, yang pertama item 1. R hitung sama dengan 0,623. 0,623 ini saya peroleh dari Pearson correlation, yaitu jumlahnya 0,623. R tabel sama dengan 0,344. 0,344 ini saya peroleh dari nilai R statistik pada tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Di sini saya menggunakan 0,05. Karena tabel yang diperoleh yaitu 31, maka hasilnya untuk nilai R tabel yaitu 0,344. (0,623) lebih besar dari 0,344, artinya valid. Dapat disimpulkan bahwa item 1 berarti valid. Selanjutnya item 2, R hitung sama dengan 0,679, R tabel sama dengan 0,344. 0,679 lebih besar dari 0,344, artinya valid. Maka dapat disimpulkan untuk item 2 berarti valid. Selanjutnya item 3, R hitung sama dengan 0,889, R tabel sama dengan 0,344, 0,889 lebih besar dari 0,344, artinya valid. Maka dapat disimpulkan bahwa item 3 valid. Selanjutnya item 4, R hitung sama dengan 0,772, R tabel sama dengan 0,344. 0,772 lebih besar dari 0,344, artinya valid. Maka dapat disimpulkan untuk item 4 berarti valid. Interpretasinya, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas.
Di sini ada processing summary. Dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas. Nilai batasnya yaitu 0,60. Dalam tabel yang diperoleh melalui aplikasi SPSS yaitu Reliability Statistic. Contohnya, Cronbach alpha yaitu 0,728. Maka 0,728 lebih besar dari 0,60. 0,60 ini diperoleh dari nilai batas, artinya reliable. Interpretasinya, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,728, lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel item 1 sampai item 4 reliable. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be happy.